Kadang yang paling menghancurkan bukan teriakan yang paling keras, melainkan keheningan yang penuh makna. Saat kamu berhenti mengejar, berhenti membela, dan memilih untuk menjaga jarak, sesuatu yang tak terlihat mulai bekerja. Mereka yang dulu menganggapmu sepele tiba-tiba terbangun dari rutinitasnya. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Ada pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan mudah. Kenapa dia pergi? Apa yang hilang dari hidupku? Dalam video ini kita mengupas tuntas 7 strategi psikologis. Bukan tutorial manipulasi kasar, tapi langkah-langkah halus dan sistematis yang memanfaatkan logika emosional manusia. Kamu akan belajar bagaimana menggunakan diam sebagai sinyal nilai, bukan kekalahan. Menciptakan jarak yang membuat orang mempertanyakan prioritas mereka, mengatur perilakumu, sehingga mereka merindukan aspek-aspek yang dulu mereka anggap biasa. Membaca reaksi mereka dan menahan diri saat godaan untuk bereaksi datang. Setiap teknik disertai contoh nyata, situasi percintaan, persahabatan, dan lingkungan kerja, serta kesalahan fatal yang sering dilakukan orang. Terlalu banyak penjelasan, drama berlebihan, atau kembali ke pola lama. Saya juga akan tunjukkan kapan diam itu harus diakhiri, karena tujuan kita bukan menyiksa, melainkan mengembalikan kendali atas harga diri dan kehidupan kita. Video ini bukan untuk mendorong balas dendam beracun. Ini untuk membimbing kamu membangun ketenangan yang berwibawa, ketenangan yang membuat orang lain sadar nilai yang telah mereka abaikan. Kita akan bicara soal etika, batasan, dan dampak psikologis pada kedua belah pihak, supaya apa yang kamu lakukan tetap bertanggung jawab dan berkelas. Siapkan diri untuk adegan-adegan penuh ketegangan emosional, strategi yang terasa dingin namun elegan, dan teknik komunikasi minimalis yang ternyata berdampak besar. Di akhir video, kamu akan mendapatkan rencana 30 hari, langkah harian sederhana untuk mulai menerapkan strategi diam secara efektif, tanpa merusak diri sendiri atau orang lain. Jangan tonton sambil setengah hati, tonton dengan fokus. Jangan gunakan ilmunya untuk menyakiti, gunakan untuk mengembalikan wibawa, harga diri, dan kontrol hidupmu. Jika kamu siap berubah dari orang yang selalu ngejar menjadi seseorang yang terlihat tak tergantikan, tekan play sekarang. Dan kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena selanjutnya kita akan bahas cara menyeimbangkan ketegasan emosional dengan empati, episode penting. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Nomor 1, kekuatan menarik diri. Ada momen dalam hidup ketika kita menyadari bahwa terus berada di sisi seseorang, terus mengejar, terus berusaha membuktikan bahwa kita layak, justru membuat kita kehilangan arah. Kita sibuk menaruh energi keluar, berusaha memastikan hubungan tetap bertahan, hingga lupa bahwa yang paling penting untuk dijaga bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Di titik inilah kekuatan menarik diri menjadi sebuah langkah transformatif. Bukan dengan drama, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan jarak yang tenang, sadar, dan disengaja. Ketika seseorang memilih untuk pergi, atau ketika sebuah hubungan mulai retak, insting pertama kita seringkali adalah mengejar. Kita mengirim pesan lebih dulu, kita mencoba memperbaiki keadaan, kita mencari-cari cara untuk membuatnya melihat nilai kita. Namun semakin kita melakukannya, semakin kita kehilangan kendali atas cerita kita sendiri. Kehadiran kita menjadi dapat diprediksi. Pesan kita tidak lagi memiliki bobot, dan energi kita terasa berlebihan. Secara psikologis, apa yang selalu ada, apa yang mudah didapat, sering kehilangan nilainya. Justru kelangkaan, ketidakhadiran, dan ruang yang diciptakan oleh jaraklah yang menumbuhkan rasa ingin tahu, ketegangan emosional, bahkan penyesalan. Menarik diri bukan berarti menghukum, bukan pula permainan manipulasi untuk memancing reaksi. Intinya jauh lebih dalam daripada itu. Menarik diri berarti kita mengakui bahwa energi kita berharga, dan kita memilih untuk berhenti menuangkannya
ke dalam sesuatu yang sudah tidak seimbang. Alih-alih terus mengalirkannya keluar, kita mulai mengarahkan energi itu kembali ke dalam diri, ke pertumbuhan, ketujuan, kedisiplin, dan ke pencarian makna hidup yang lebih tinggi. Inilah yang membuat prinsip ini sejalan dengan filsafat Stoik. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada penguasaan diri dan kemampuan memilih respon yang bijak. Kita tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan orang lain, keputusan mereka, emosi mereka, bahkan pandangan mereka tentang kita. Tapi kita selalu memiliki kendali atas diri kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bereaksi, dan bagaimana kita menggunakan pengalaman pahit sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Menarik diri dalam kacamata Stoikisme adalah bentuk latihan kebajikan. Ini adalah pengingat bahwa harga diri tidak datang dari validasi eksternal, bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apakah seseorang tetap tinggal atau memilih pergi. Dengan menarik diri, kita belajar melepaskan keterikatan yang melemahkan, sekaligus membangun keteguhan batin. Kita tidak lagi sibuk bertanya, apakah dia masih peduli? Melainkan, apakah aku sedang hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari luar ke dalam, dari pengendalian orang lain menuju pengendalian diri. Dari sisi psikologi, langkah ini menciptakan pergeseran besar dalam dinamika hubungan. Selama kita tetap hadir tanpa henti, pihak lain merasa aman bahwa kita akan selalu ada. Ketika kita menarik diri dengan tenang, pola itu terganggu. Bukan karena kita memainkan perasaan mereka, melainkan karena mereka mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ketiadaan kita. Dalam ketidakhadiran itu, mereka mungkin mulai menyadari bobot dari kehadiran kita. Tetapi yang lebih penting dari itu, dalam ruang kosong yang kita ciptakan, kita sendiri menemukan kembali kebebasan dan kekuatan. Paradoksnya, semakin kita berhenti mengejar, semakin kita berhenti mencari pengakuan, semakin kita mulai tumbuh menjadi pribadi yang otentik. Dan justru dalam keautentikan itulah daya tarik yang sejati muncul. Orang yang damai dalam dirinya, yang tahu arah hidupnya, yang tidak lagi diperbudak oleh kebutuhan untuk dilihat atau diakui, memancarkan energi yang langka. Itu bukan aura yang dipaksa, bukan citra yang dibangun untuk konsumsi orang lain, melainkan hasil dari penguasaan diri yang nyata. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebebasan tertinggi bukanlah membuat orang lain tunduk pada kita, melainkan membebaskan diri dari ketergantungan pada mereka. Menarik diri bukan hanya tentang menciptakan jarak, tetapi tentang menemukan kembali pusat kendali di dalam diri. Kita belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan undangan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh. Integritas, tujuan, dan kekuatan batin. Dan disinilah letak perubahan terbesar. Ketika kita berhenti membutuhkan validasi dari orang lain, dinamika berubah secara alami. Orang lain tidak lagi melihat kita sebagai seseorang yang selalu ada, siap menunggu, siap memohon untuk tetap dipilih. Mereka melihat seseorang yang memilih dirinya sendiri terlebih dahulu, seseorang yang berjalan dengan tenang, dengan arah, dengan kekuatan yang tak lagi bergantung pada pandangan luar. Inilah paradoks yang sering sulit diterima. Semakin kita melepaskan obsesi untuk dikagumi atau diinginkan, semakin kita justru menjadi sosok yang penuh daya tarik. Nomor 2, memecahkan pola yang dia harapkan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup dalam pola. Kita menemukan kenyamanan dalam rutinitas, dalam sesuatu yang dapat diprediksi, dalam dinamika yang kita kenali. Pola-pola itu memberi rasa aman, meskipun terkadang pola tersebut justru menyakiti kita. Dalam sebuah hubungan, baik yang berlangsung lama maupun singkat, pola selalu terbentuk. Ada respon-respon yang konsisten, cara berargumen yang berulang, rekonsiliasi yang terasa familiar, hingga bentuk perhatian yang hampir bisa ditebak. Pola ini menjadi bahasa diam-diam yang dipahami oleh kedua belah pihak. Namun pola yang sama pula yang sering membuat seseorang merasa terlalu nyaman, bahkan lengah. Mereka berpikir sudah memahami sepenuhnya bagaimana kita akan bertindak, bagaimana kita akan merespons, bagaimana kita akan bereaksi ketika terjadi jarak atau konflik. Dan setelah hubungan itu berakhir, pola tersebut masih tetap hidup di dalam ekspektasi mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka menjauh,
kita akan kembali mengejar. Jika mereka mengabaikan kita akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian mereka. Jika mereka menguji kesabaran kita, mereka berasumsi kita akan menyerah seperti sebelumnya. Itulah kekuatan pola. Ia membuat orang merasa seolah-olah mereka bisa memprediksi kita tanpa gagal. Tetapi sesuatu yang mendalam terjadi ketika kita memutus pola itu. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pattern interruption, interupsi pola. Saat sebuah kebiasaan emosional tidak lagi berjalan sesuai jalurnya, otak dipaksa untuk berhenti, memperhatikan, dan mengevaluasi kembali. Itulah sebabnya ketika kita berhenti merespons dengan cara lama, ketika kita tidak lagi bereaksi sesuai dugaan mereka, ketika kita memilih jalan yang berbeda, seluruh dinamika berubah. Tiba-tiba mereka tidak lagi bisa menebak siapa kita atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ketidakpastian ini menimbulkan ketegangan, dan ketegangan itu memicu rasa ingin tahu serta evaluasi ulang. Namun perlu dipahami, memecahkan pola bukan berarti bermain-main atau berpura-pura kuat. Ini bukan tentang menciptakan sandiwara agar orang lain terguncang. Jika kita melakukannya hanya untuk menarik perhatian mereka kembali, kita masih terjebak dalam pola lama, hanya dengan bentuk yang berbeda. Inti dari pemecahan pola sejati adalah transformasi yang tulus. Kita berhenti bereaksi bukan karena berharap mereka akan sadar, tetapi karena kita sendiri sudah sadar. Kita berhenti menjelaskan bukan karena ingin mereka mencari jawaban, tetapi karena kita sudah tidak lagi membutuhkan validasi mereka. Kita menarik diri bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pilihan untuk mengarahkan energi ke arah yang lebih bermakna. Pertumbuhan diri, tujuan hidup, dan kedisiplinan batin. Disinilah filsafat Stoik memberi cahaya yang tajam. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa ketika kita mengubah cara kita melihat sesuatu, maka dunia di sekitar kita pun berubah. Epictetus menekankan bahwa hal-hal eksternal bukanlah hal yang bisa kita kendalikan, tetapi cara kita menanggapinya selalu ada dalam kuasa kita. Maka, memutus pola lama bukan sekadar tindakan strategis. Itu adalah latihan kebajikan. Itu adalah cara kita membebaskan diri dari siklus reaktif yang melelahkan. Kita tidak lagi membiarkan emosi orang lain mengendalikan arah hidup kita. Kita berdiri teguh dalam ketenangan, menolak untuk kembali ke pola yang membuat kita kecil. Dan dari sisi psikologi, efeknya sangat jelas. Ketika kita selalu bisa ditebak, orang lain merasa memiliki kendali emosional atas kita. Tetapi ketika pola itu terhenti, ketika kita tidak lagi mengejar sebagaimana biasanya, mereka mulai kehilangan pijakan. Rasa aman yang mereka miliki sebelumnya perlahan runtuh dan digantikan dengan tanda tanya. Mengapa ia tidak merespons seperti dulu? Pertanyaan inilah yang membuka ruang bagi refleksi. Tanpa kita bermaksud, kita memaksa mereka untuk melihat kita dengan perspektif baru, bukan karena kita meminta, tetapi karena mereka sendiri tidak bisa mengabaikan perubahan yang nyata. Perlu diingat, memecahkan pola tidak selalu menghasilkan kembalinya seseorang ke dalam hidup kita. Itu bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sejati adalah membebaskan diri dari keterikatan terhadap dinamika lama yang melemahkan. Dengan setiap langkah yang kita ambil ke arah pertumbuhan, kita sedang membangun fondasi baru. Hidup yang tidak lagi bergantung pada apakah seseorang hadir atau pergi, melainkan hidup yang berakar pada nilai, arah, dan ketenangan batin kita sendiri. Nomor 3, mengalihkan energi Anda. Ketika sebuah hubungan berakhir, hal yang paling sering terjadi adalah kita masih tetap mengikatkan diri pada bayangannya. Pikiran terus kembali ke momen-momen lalu, hati terjebak dalam memori yang berulang, dan energi kita yang seharusnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan, malah terkuras untuk sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Banyak orang, baik pria maupun wanita, tanpa sadar terus menuangkan energi ke dalam sumur kosong. Memeriksa media sosial mantan pasangan, menafsirkan ulang pesan-pesan lama, atau berkhayal tentang rekonsiliasi yang belum tentu terjadi. Sekilas, tindakan ini tampak memberi rasa kedekatan. Tetapi pada kenyataannya, semua itu hanyalah jebakan batin yang melelahkan. Energi itu tidak mengubah apapun, tidak membangun apapun, dan hanya membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Perubahan sejati baru terjadi ketika energi itu dialihkan.
Alih-alih menjadikannya bahan bakar untuk mempertahankan kenangan, kita bisa menjadikannya kekuatan untuk membangun diri. Saat obsesi terhadap orang lain perlahan, kita ubah menjadi investasi terhadap diri sendiri. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasa sakit tidak lagi terasa seperti luka semata, melainkan mulai berubah menjadi tanda kemajuan. Dari sudut pandang psikologi, otak manusia memang mendambakan fokus. Jika fokus itu tidak diarahkan pada sesuatu yang konstruktif, ia akan mencari objek lain, meski objek itu justru merusak. Itulah sebabnya banyak orang terjebak dalam siklus ruminasi, memikirkan seseorang berulang-ulang, memutar kembali percakapan, atau membayangkan skenario seandainya. Otak kita seolah memerlukan sesuatu untuk digenggam, tetapi jika kita berani mengganti fokus itu dengan hal-hal yang lebih sehat, seperti berolahraga dengan tekun, mendalami keterampilan baru, atau menata ulang arah karier, maka pola pikir kita perlahan diprogram ulang. Identitas kita pun berubah. Kita tidak lagi sekadar menjadi orang yang ditinggalkan, melainkan menjadi individu yang sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada kehilangan itu sendiri. Disinilah kebijaksanaan Stoik menjadi relevan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, bukan peristiwa yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kehilangan, luka hati, penolakan, semua itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, kita selalu memiliki pilihan untuk mengalihkan reaksi kita. Alih-alih melampiaskan dengan cara yang merusak, alih-alih menenggelamkan diri dalam kesedihan atau mencari pelarian, kita bisa memilih jalan yang lebih sulit, tetapi jauh lebih bermakna. Membangun diri dengan tenang, konsisten, dan penuh disiplin. Mengalihkan energi berarti mengubah arah perjalanan batin kita. Setiap rasa sakit yang tadinya membuat kita terpuruk, kini bisa kita gunakan sebagai dorongan untuk melangkah lebih jauh. Setiap momen kerinduan yang biasanya menenggelamkan, kini bisa kita ubah menjadi momen latihan kesabaran dan fokus. Setiap energi emosional yang dahulu diarahkan pada seseorang yang sudah pergi, kini bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan kehidupan baru yang berakar pada nilai-nilai kita sendiri. Dan disinilah letak paradoks yang menarik. Saat kita berhenti menaruh energi pada seseorang yang meninggalkan kita, perlahan kita juga berhenti mengorbit dunianya. Kita tidak lagi menjadi satelit yang berputar di sekeliling kehidupannya, melainkan menjadi pusat gravitasi dari dunia kita sendiri. Saat kita mulai membangun arah hidup yang lebih kuat, menciptakan ketenangan yang lebih dalam, dan menunjukkan konsistensi dalam tindakan sehari-hari, dunia di sekitar pun ikut menyesuaikan. Orang lain, termasuk dia, mungkin akan mulai merasakan pergeseran itu. Tetapi pada tahap itu, kita tidak lagi peduli apakah mereka menyadarinya atau tidak, karena kita sudah terlalu sibuk menata langkah-langkah baru menuju pertumbuhan kita sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal. Mengalihkan energi dari obsesi terhadap orang lain menuju pembentukan diri adalah salah satu wujud kebebasan itu. Kita berhenti menunggu orang lain untuk memberi validasi, karena kita sudah belajar memberi validasi pada diri kita sendiri. Kita berhenti mencari alasan untuk merasa cukup, karena kita menemukan bahwa kecukupan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri, hanya saja tertutup oleh kebisingan emosional. Pada akhirnya, mengalihkan energi bukan hanya tentang bangkit dari patah hati. Lebih dalam daripada itu, ini adalah tentang mengubah rasa sakit menjadi jalan menuju transformasi. Kita tidak lagi membuang energi pada apa yang hilang, melainkan menanamkannya ke dalam tanah yang akan memberi buah di masa depan. Dengan cara itu, kehilangan tidak lagi menjadi akhir, tetapi menjadi awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kekuatan, ketenangan, dan makna hidup yang lebih sejati. Nomor 4. Kontrol emosi adalah magnetis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua diuji oleh emosi. Rasa sakit setelah kehilangan, kekecewaan akibat dikhianati, kemarahan karena tidak dihargai, atau kecemasan saat masa depan terasa tidak pasti, semua itu adalah pengalaman manusiawi yang wajar. Namun justru pada momen-momen inilah kualitas seseorang benar-benar terlihat. Banyak orang ketika terluka
memilih untuk melampiaskan tanpa kendali, menulis pesan penuh emosi yang kemudian disesali, meluapkan kemarahan di depan orang lain, atau mencari perhatian dengan cara yang justru memperlihatkan kelemahan. Dalam kondisi itu, mereka merasa sedang jujur pada perasaan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang diperbudak oleh emosi mereka sendiri.